Di dunia yang terus bergerak, informasi tak lagi kita cari. Ia hadir menyapa, bahkan membanjiri keseharian. Tapi apakah semua dari kita mampu memilah mana yang penting dan mana yang menyesatkan? Mari kita lihat lebih dekat realitas masyarakat informasi di sekitar kita. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang bergantung pada produksi dan distribusi informasi. Teknologi digital telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, dari cara belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Informasi kini bukan hanya pengetahuan, tapi juga kekuatan yang mempengaruhi opini, keputusan, dan bahkan arah perubahan sosial. Kalau kata Manuel Castells, informasi adalah kekuatan baru di era digital. Halo, nama saya Syifa Gani Arifah. Saya mahasiswa di Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi International Program, angkatan 2022. Untuk aktivitas digital hari-hari saya, mostly ketika saya bangun tidur, saya suka buka Instagram. Lebih tahu WhatsApp dulu sih, karena saya harus lihat chat-chat dari teman kerja juga, karena saya juga kerja sebagai freelance copywriter di sebuah company di Jakarta. Lalu lanjut ke Instagram, biasanya di situ cuma scroll feeds, lihat postingan teman-teman saya, lihat story teman-teman saya, ataupun artis atau orang-orang yang saya look up to. Lalu biasanya juga kebanyakan sih buka TikTok ya. TikTok itu biasanya buat saya itu hiburan dan juga inspirasi apa yang akan saya lakukan ke depannya, atau mungkin ada mimpi-mimpi teman baru yang bisa saya ambil dari TikTok. Terus kalau sebagai freelance copywriter, biasanya untuk digital aktivitas tuh saya pakai AI. Saya pakai ChatGPT atau nggak Perplexity atau kadang Blackbox. Itu buat ngebantu contekan aja sih, kayak referensi tulisan apa yang pengen saya buat. Terus juga nambah-nambah sinonim yang biasanya orang-orang jarang pakai, tapi rupanya itu masuk sama tulisan-tulisan yang bakal saya tulis. Untuk tulisan yang saya harus submit kepada kantor tersebut atau untuk dipublish juga sebagai newsletter. Terus saya juga pakai Figma buat melihat bahan-bahan referensi, dimana kalau mau buat tulisan kan harus ada referensi atau materi, mostly dari Figma atau enggak dari Google Docs yang sudah dikasih sama atasan saya. Palingan sih seperti itu. Terus kalau TikTok selain untuk hiburan dan inspirasi, biasanya aku lagi ngulik-ngulik untuk jadi content creator ala-ala gitu, kayak naikin engagement dulu dari konten biasa kayak lip sync atau misalnya share-share foto slides yang biasanya 10 sampai 20 foto. Juga banyak-banyak live TikTok untuk nambah-nambah followers juga. Jadi biar lebih dekat sama audience ya sebutannya. Terus juga apa lagi ya kalau di TikTok tuh ya? Oh, biasanya buat ngulik-ngulik lagu yang I'm a music freak juga, aku suka musik. Jadi biasanya lagu-lagu tuh ada beberapa yang aku belum pernah dengar, band-band yang belum pernah aku dengar, biasanya promosinya di TikTok, jadi aku tahunya dari situ. Lalu juga suka save-savein konten-konten sinematik dan juga beberapa fonts buat Canva, karena saya juga lagi ngulik untuk jadi desain grafis, tapi dari Canva dulu aja sih. Paling begitu aktivitas digital saya hari-harinya. Data dari APJII tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 78% masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet. Angka ini mencerminkan bagaimana teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran internet membuka banyak peluang, dari akses informasi, pendidikan daring, hingga ruang untuk berjualan secara digital. Semua itu menandakan kemajuan menuju masyarakat yang makin terhubung dan dinamis. Namun, koneksi saja tidak cukup. Akses tanpa pemahaman bisa menjadi pedang bermata dua. Di balik kemudahan yang ditawarkan, tersembunyi tantangan yang tidak kalah besar. Penyebaran hoaks, misinformasi, hingga rendahnya literasi digital membuat banyak orang rentan terjebak dalam informasi yang keliru.
Melalui dokumenter ini, kami berharap dapat membuka kesadaran kolektif bahwa di era serba digital ini, kebijaksanaan dalam bermedia adalah kunci. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih cerdas dan tangguh.